Anak 16 tahun ke bawah yang masih SMP belum punya KTP itu akan di-ban dari TikTok. Sebenarnya nggak dari TikTok aja, dari semua sosial media. Nah, di sini eh menurut pendapat lo gimana ya? Menurut pendapat lo gimana? Kalau lo anak yang di bawah 16 tahun, menurut pendapat lo gimana? Lo akan membela, alasan lo apa gitu? Sedangkan kalau lo yang udah, ya mungkin orang tua atau guru, ya ini pasti akan ya, seneng ya anaknya nggak kecanduan game, terus ya pokoknya nggak minta top up mulu deh gitu ya. Nah, di sini cuma gue mau minta ya, pendapat gue sih ya, meminta jangan cuma bikin aturan, itu cuma ngeband doang gitu. Dan di sini kan harus paham keseluruhan ya. Ngeband, nah cuma kelanjutannya nggak ada gitu. Inilah biasanya pemerintah kayak gini. Jadi saat orang, ya pokoknya anak-anak yang di bawah 16 tahun nggak boleh sosmed, nggak boleh TikTok kan, waktu mereka ini untuk apa gitu. Ini jangan sampai ya, namanya hal yang negatif itu tetap ada, bisa aja tawuran, bisa aja narkoba, bisa aja ya pokoknya yang ngelem atau apalah itu ya. Di sini harusnya lebih dalam lagi, lebih jelas. Kalau nggak boleh sosmed, nggak boleh tiktokan, kita tahu ya kalau anak, ya emang gue agak kecewa ya. Ada fasilitas sosmed tiktok, tapi malah mereka cuma scroll mager aja, nggak, ya pokoknya nggak belajar ngupload jadi kreator ya, nggak belajar eh, konsisten ya. Ya salah satunya melakukan kerjaan yang konsisten, ngupload tiap hari, produktif, malam ke arah monetasi, affiliate, atau punya toko. Ini seharusnya bisa-bisa aja gitu. Cuma kenyataannya masih banyak yang scroll, masih banyak yang cuma nonton, masih banyak yang kecanduan game, nonton ya pokoknya nonton game, kecanduan. Cuma ya ini yang sangat disayangkan gitu kalau menurut gue pribadi sebagai ya pokoknya konten kreator, bisnis online, cari cuan online dari rumah, ya pokoknya pengamat lah gitu. Nah, di sini kalau menurut gue ya, meskipun ada opsi untuk bikin batas usia ya, acara yang batas usia itu, cuma ya kalau misalnya benar-benar di ban ini nggak akan menyelesaikan masalah seketika gitu. Soalnya anak tetap akan mencari. Nah, mencari ini kan ngeri gitu. Mencari ini ngeri. Ngerinya apa? Mereka pakai jalur abu-abu, nah, ke situs gelap, dark side, malah nanti ketemu yang lebih berbahaya lagi. Ya, kita tahu lah orang-orang psycho di sana, orang-orang ya udah dah, merusak imajinasi yang nggak ada moral istilahnya, yang menjahat pada di situ semua gitu. Nah, di sini jangan sampai kejadian mereka tetap mencari dan ketemu ya situs kayak gitu, atau ya orang-orang yang seperti itulah, komunitas seperti itu. Makanya bagusnya sih emang dibatasi ya, bukannya dibatasi ya, atau deh dibikin sesuai dengan usianya gitu. Nggak tahu gimana caranya lah, nggak tahu ya, itu kreativitas orang pemerintah. Jangan cuma ngeband doang terus udah gitu. Waktu mereka ini buat apa ya? Kalaupun misalnya buat baca buku ya, misalnya kalau buat baca buku ya kasih subsidi buku atau kasih subsidi buku, karena kita tahu kalau membaca buku ya banyak dampak positifnya, anak jadi nambah skill, nambah wawasan. Cuma kalau udah di ban aja udah gitu, yang ada ya yang nggak menyelesaikan masalah, nanti akan muncul masalah-masalah yang baru gitu. Ya harus ada ya, entah itu subsidi, ikut kursus, subsidi, pokoknya di benar-benar dipantau, diarahkan tiap anak ini generasi yang mahal, yang berharga buat masa depan ya. Makanya
benar-benar ya harus dijaga gitu, dipantau, boleh dibilang dipupuk ya, dipupuk nanti biar saat Indonesia emas dan seterusnya ini bisa menjadi generasi yang bisa produktif, bisa menjadi aset bangsa gitu. Jangan cuma ngeband terus udah gitu, nggak menyelesaikan masalah ya, meskipun mereka alasannya kecanduan, alasannya kriminal, alasannya ya pokoknya macam-macam lah. Mungkin ada ya konten dewasa dan lain-lain. Cuma kembali ya, saat waktu mereka yang hilang ini, yang biasanya mager scrolling pun harus dicari solusinya gitu. Jangan cuma dibiarkan aja ya, kayak ayam dilepas ya, nanti malah ya tahu sendiri lah hilang ayamnya gitu. Makanya tetap dikasih ya, dicari solusi, entah itu program harus yang dibatasi, nggak usah dihapus, tapi kalaupun dihapus juga kasih opsi untuk entah itu skill di luar sekolah yang dikasih subsidi. Kadang ada anak yang skillnya tuh ya kayak mungkin mahal gitu ya, gue pengen belajar musik klasik. Nah sekarang ya itu kan berguna gitu loh, bisa musik klasik, bisa nanti gedenya konser megah, bisa dikontrak sama entah itu studio rekaman musik dan lain-lain, atau pertunjukan konser akbar itu misalnya dari satu skill ya. Cuma kalau misalnya ya inilah gitu loh, kalau dibiarkan aja, kalau disubsidi, dibantu, dia akan mungkin yang tadinya scrolling mager akan belajar entah itu cello atau bass atau alat-alat ya musik ya, dan ya nggak musik aja ya, yang lainnya juga gitu, entah itu ya pelukis, belajar ngelukis, atau entah itu komputer, belajar programming, coding, desain grafis, 3D, render, pokoknya banyak sekali skill ya. Dan ya ini harus bijaksana gitu ya, nggak cuma ngeband doang, udah capek deh bikin peraturan nggak boleh ini, alasannya ini. Cuma harus ada ya, kalau belajar manajemen kan harus ada itunya apa, dampaknya, harus ada rentetannya. Nah ini rentetannya ini yang harus benar-benar harus dibedah, harus ditelaah lagi. Jangan sampai ya kayak tadi, waktu yang mereka yang hilang emang benar ya, mereka nggak scrolling, nggak nonton, nggak kebanyakan podcast, atau nggak kebanyakan apalah ya, gaming ya, candu. Cuma mereka akan ada waktu yang hilangnya ini untuk apa, dan ini waktu ini benar-benar berharga ya. Jadi ya pemerintah juga harus bisa ya koordinasi sama entah itu di sekolah atau guru atau ya pokoknya orang tua, agar waktu ini digunakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Kegiatan yang kayak tadi, skill, atau ya pokoknya kalau bisa sih yang benar-benar kepake buat masa depan, yang benar-benar kepake gitu. Di masa depan dibutuhinnya apa, kita tahu kalau sekolah aja materinya untuk di masa depan nggak ada jaminan bisa kepake ya. Belajar matematika, belajar ilmu fisika, kimia, kenyataannya di masa depan yang dibutuhkan malah cuma pakai kacamata, pencet, dan ngobrol sama AI, cari duit sama AI, diskusi sama AI, seperti itu. Itu yang di masa depan nanti itu. Dan itu harus benar-benar dipahamin ya, jangan cuma buat aturan buat sekarang aja, nanti dampak rentetannya tuh kayak gimana gitu. Oke, jadi tadi untuk yang 16 tahun ke bawah kasih komen, dan juga yang orang tua atau guru yang udah dewasa ya, udah 17 tahun ke atas juga silahkan kalian adu argumen ya, adu diskusi ya. Diskusi sini jangan ngebully ya, diskusi ya. Kita harus intelligence dong, harus bijak ya, harus pakai kata-kata yang berkualitas seperti itu. Oke, langsung